Saat kepalanya Beli Ketut ini dipijit ya, tangan si orang pintar ini mengeluarkan rambut. Badannya Beli Ketut akan mulai menghitam dan akan timbul seperti bercak biru-biru di seluruh badannya. Wes semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Untuk semeton yang mungkin baru bergabung boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan saya di sini ingin mengingatkan semua identitas dan juga privasi dari narasumber akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Lina. Lina adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 2 putra. Di tahun 80-an, Lina ini sudah menikah dengan suaminya. Dan ketika itu Lina LDR semeton. Suaminya Lina ini 4 bersaudara dan dia adalah anak paling kecil. Kita sebut saja namanya Beli Ketut. Beli Ketut ini berasal dari keluarga yang sangat makmur dan juga kaya raya di desanya Lina. Orang tuanya Beli Ketut ini punya perkebunan di mana-mana dan juga jual beli binatang ternak. Ketiga kakaknya Beli Ketut ini laki-laki dan semua sudah menikah di kala itu semeton. Nah, Beli Ketut ketika itu sudah lulus kuliah dan sudah punya pekerjaan. Beli Ketut ini tipikal seseorang yang sangat maju ke depan pikirannya. Dia ini tidak mau menjadi petani. Dari mereka pacaran ya, Beli Ketut selalu bilang kepada Lina, dia itu ingin sekali punya usaha koperasi atau LPD. Nah ketika itu semeton kan masih jarang banget ada orang yang punya koperasi ataupun LPD. Kalau orang-orang punya uang, mereka itu akan lebih banyak menyimpan uangnya di bawah tempat tidur. Karena ya di tahun segitu kan belum semaju sekarang. Tapi si Beli Ketut ini kuliah di luar Bali selama 3 tahun. Setelah Beli Ketut ini pulang ke Bali, dia bertemu dengan Lina dan langsung menikah. Ketika sudah menikah 2 tahun dengan Lina, Lina pun dikaruniai 2 orang putra. Ya memang semeton jarak putranya ini bisa dibilang sangat dekat gitu loh. Dan setelah menikah dengan Lina ini, Beli Ketut sempat memburu di tempat kedua orang tuanya. Setelah 2 tahun ini, Beli Ketut bilang kepada Lina, dia ini ingin membuka sebuah koperasi di desanya sendiri. Dan menurut Lina, di desanya Lina ini ketika itu belum ada satupun koperasi atau LPD. Bahkan di sekitar desanya Lina belum ada koperasi ataupun LPD. Ketika Beli Ketut mengutarakan niatnya ini, astung-karanya kedua orang tuanya ini mau menjadi orang yang menanam saham di koperasi tersebut. Nah singkat cerita semuanya pun disiapkan dari perizinan, tempat dan juga karyawan semuanya direkrut oleh si Beli Ketut. Dan orang tuanya Beli Ketut ini mempunyai 50% saham di koperasi tersebut. Nah 50% saham dari kedua orang tuanya Beli Ketut ini memang di atas namakan Beli Ketut. Dan waktu itu sementara Beli Ketut kan punya 2 teman nih yang berasal dari desa yang sama. Kedua temannya ini kita sebut saja namanya Beli Gede dan Beli Kade. Beli Gede dan Beli Kade ini dulu teman kuliahnya Beli Ketut ketika di luar Bali. Kedua temannya ini ada yang punya showroom sepeda motor dan juga ada yang punya bengkel mobil di kota. Nah Beli Kade dan juga Beli Gede ini ikut menanam saham di koperasinya Beli Ketut. Semua pun berjalan dengan lancar semeton. Awal-awal merintis, Beli Ketut sering sekali berkeluh kesah kepada si Lina. Ternyata susah sekali mencari orang yang mau menabung di koperasinya Beli Ketut. Tapi semetonnya Beli Ketut tidak pernah menyerah. Dia pun semakin giat promosi dari rumah ke rumah. Dia ini membawa brosur. Setelah kurang lebih 7 tahun Beli Ketut berjuang ya, dia tuh benar-benar mencurahkan semua tenaga pikiran untuk koperasi tersebut. Akhirnya koperasi ini pun mulai berkembang. Koperasinya Beli Ketut ini punya ratusan nasabah di dalam dan juga di luar desa. Nah ketika itu otomatis semeton Beli Ketut ini menjadi owner atau pemilik tetap dari koperasi tersebut. Yang walaupun memang kedua temannya ini juga menaruh saham di sana. Setelah berjalan 10 tahun, semetonnya koperasi ini makin jaya semeton. Omsetnya miliaran per tahun sampai Beli Ketut ini bisa membangun rumah yang sangat bagus dan memberikan apapun itu yang diinginkan oleh Lina. Waktu pun berlalu semeton. Sekitar 12 tahun setelah koperasi ini berdiri, tiba-tiba kok Beli Ketut ini cerita kalau ada masalah. Beli Ketut cerita banyak banget nasabah-nasabah yang menabung di koperasinya dia tiba-tiba menarik uang mereka.
Ketika itu Beli Ketut tuh bingung banget, ini tuh ada apa. Nah, di tengah kekacauan ini, Beli Ketut terlihat mulai kewalahan untuk menghandle semuanya sendiri. Ketika itu, Beli Gede dan Beli Kade pun bilang mereka ingin ikut mengelola langsung koperasi yang dimiliki oleh Beli Ketut. Dan akhirnya, Beli Gede dan juga Beli Kade ini ikut bekerja di koperasinya Beli Ketut. Setelah Beli Gede dan Beli Kade membantu Beli Ketut dan Asungkare, koperasi mulai stabil, bahkan untuk 2 tahun ke depannya omset mulai membesar, dan akhirnya Beli Ketut bisa membuka 3 cabang di desa tetangga. Tapi waktu itu Beli Ketut benar-benar merasa kayak semuanya terbayar gitu loh. Semua cita-citanya dia, mimpinya dia benar-benar terbayar. Ketika Beli Ketut ini berada di puncak kesuksesan semeton, dia tidak pernah berubah semeton. Dia tetap menjadi suami yang baik dan juga ayah yang baik. Tapi satu kekurangannya Beli Ketut semeton, dia ini suka sekali minum minuman keras, entah itu tuak, entah itu bir, ataupun alkohol mahal yang memang sengaja di stok dan juga dikoleksi oleh Beli Ketut. Yang di rumahnya Lina ini, Beli Ketut punya kayak lemari khusus untuk menyimpan alkohol mahal ini. Sebenarnya Lina tuh sering sekali bilang kepada Beli Ketut, tolong dong kurangi minummu, jangan terlalu terlena seperti ini. Tapi Beli Ketut selalu bilang semeton, dia itu bisa melupakan semua masalahnya hanya ketika minum. Jadi Beli Ketut juga bilang kepada Lina, dia tidak mungkin akan lepas kontrol. Tapi ketika itu Lina tuh kayak merasakan kok ada feeling yang tidak enak semacam. Setelah Beli Kade dan juga Beli Gede ini masuk ke koperasinya si Beli Ketut, otomatis Beli Ketut ini mulai lebih intens bertemu dan juga bergaul dengan Beli Gede dan Beli Kade. Beli Gede dan Beli Kade ini sudah menikah dan juga sudah punya anak. Beli Gede dan Beli Kade ini adalah pengusaha yang sangat sukses dan salah satu orang terkaya di desanya si Lina. Setelah Beli Ketut ini mulai bergaul dan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh si Beli Gede dan Beli Kade, Beli Ketut pun mulai beradaptasi. Tadinya dia ini hanya sibuk bekerja dan juga mengurus keluarganya. Sekarang Beli Ketut ini mulai senang bergaul keluar desa. Karena dia ini senang bergaul, otomatis dia itu punya banyak banget teman dan juga punya banyak banget relasi baru. Menurut Lina semeton, sebelum suaminya ini bergaul dengan Beli Kade dan juga Beli Gede, Beli Ketut ini tipikal suami rumahan banget. Pulang dari kerja, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan Lina dan juga kedua putra mereka. Dan kalaupun Beli Ketut ingin bergaul keluar, paling cuma 1-2 jam dia itu kayak mampir ke rumah tetangga, cuma sekedar minum dan juga ngerumpi, kemudian malamnya dia akan pulang. Begitu saja hampir setiap hari. Lina ini tidak bekerja sama sekali. Dia ini disuruh untuk menjaga kedua putra mereka dan juga mengurus rumah saja. Tapi setelah Beli Ketut ini semakin bergaul dan juga sering sekali keluar desa untuk sekedar mencari nasabah dengan Beli Gede dan Beli Kade, Beli Ketut sekarang mulai berubah semeton. Beli Ketut ini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan Beli Ketut ini kayak mulai temperamental gitu loh semeton. Setiap Lina mengingatkan, Beli Ketut selalu marah dan juga bilang, dia juga butuh bergaul, dia juga perlu mengenal dunia luar. Jadi tolong Lina ini jangan terlalu mengatur. Nah, di masa-masa itu semetonnya kan Beli Ketut ini sedang berada di puncak kesuksesan. Koperasinya juga sudah punya 4 cabang. Dan juga ketika itu Beli Gede dan juga Beli Kade kan membantu Beli Ketut ya di koperasi tersebut. Tapi anehnya, masuk tahun ke-15 koperasi ini berdiri, kok si Lina melihat suaminya ini makin kurus. Suaminya ini yang tadinya makan siang dan juga sarapan di rumah, sekarang mulai jarang banget pulang ke rumah untuk makan siang. Saat Lina bertanya, kamu makan di mana? Ternyata menurut Beli Ketut, dia itu hampir setiap hari akan makan di luar bersama dengan Beli Gede dan juga Beli Kade. Dan tentu saja, pola hidupnya si Beli Ketut ini membuat Lina ini kayak merasa, kok gini? Suaminya yang tadinya benar-benar orang rumahan, sekarang malah lebih suka makan di luar dan terlalu fokus mengurusi Beli Gede dan Beli Kade. Karena Lina merasa suaminya ini sudah mulai menuju ke arah yang tidak baik, dia pun sangat sering mengingatkan, tapi semeton Ketut selalu membangkang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihatnya si Lina. Sampai suatu hari, Beli Ketut ini minta izin akan kondangan ke desa tetangga karena ada salah satu karyawannya yang menikah. Ketika itu di hari Minggu, Beli Ketut mengendarai Avanza hitam menuju ke desa tersebut. Nah, Beli Ketut bilang paling jam 1 atau jam 2 dia akan pulang. Dan Beli Ketut juga berjanji di hari itu dia akan mengajak Lina dengan kedua putranya untuk jalan-jalan ke kota sekalian untuk makan bersama. Lina pun mengiyakan.
Sampai jam 4 sore semeton, ketika itu Lina sudah berdandan dengan kedua putranya. Beli Ketut kok tidak ada pulang. Dan ketika waktu menunjukkan jam 10 malam, terdengar suara klakson mobil di depan gerbang rumah. Saat Lina melihat siapa yang ada di depan yang terus saja memencet klakson mobil, ternyata itu suaminya yang sudah pingsan di dalam mobil karena tercium bau alkohol yang sangat menyengat. Setelah hari itu semeton, rumah tangannya Lina dengan Beli Ketut mulai amburadul. Mereka mulai sering bertengkar dan juga Beli Ketut sering sekali minum di luar desa bersama dengan Beli Gede dan Beli Kadek. Bertahun-tahun seperti ini semeton, semakin Beli Ketut sukses dan juga semakin bergaul dengan Beli Kadek dan juga Beli Gede, Beli Ketut mulai berubah menjadi pribadi yang tidak Lina kenal. Sampai di suatu ketika, engken keadaan unduke tiba-tiba pulang dari kerja, Beli Ketut ini bilang kalau kepalanya sangat pusing. Dia juga merasa perutnya ini sakit sekali. Dan ketika itu juga Lina membonceng suaminya untuk periksa ke dokter yang ada di desa tetangga. Belum sampai di tempat, tiba-tiba di tengah jalan Beli Ketut bilang kepalanya sakit sekali dan boom, Beli Ketut pun pingsan. Mungkin karena badannya Beli Ketut ini lebih besar dan juga lebih berisi dari Lina, Lina pun mulai kehilangan keseimbangan dan sepeda motornya jatuh menabrak aspal. Lina waktu itu sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Setelah Lina ini tersadar, ternyata dia sudah berada di rumah sakit dan dia bertanya kepada orang-orang di sana, di mana Beli Ketut? Ternyata Beli Ketut sedang berada di ruang ICU dan ternyata juga saat itu Beli Ketut dinyatakan terkena gagal ginjal. Iya, tiba-tiba Beli Ketut yang tadinya sehat, tidak pernah sakit sama sekali, dinyatakan gagal ginjal. Ketika itu Lina seperti disamar petir di siang bolong semeton. Kok bisa-bisanya suaminya malah terkena gagal ginjal? Ketika itu Lina menyadari semeton badannya ini lumayan banyak yang lecet karena mungkin tadi dia tuh kayak mencium aspal. Setelah Lina merasa badannya lebih fit, dia pun bangun dan juga mencari suaminya. Nah, ketika itu orang tuanya Lina dengan mertuanya sudah ada di sana. Mertuanya Lina menangis sesenggukan saat melihat putra mereka sedang terbaring di kamar ICU. Lina pun bertanya apa yang terjadi. Menurut kedua orang tuanya, dokter bilang kalau sepertinya pola hidupnya Beli Ketut ini benar-benar berantakan. Dan itulah yang membuat Beli Ketut dinyatakan gagal ginjal semeton. Dan setelah hari itu, Beli Ketut seminggu sekali harus melakukan cuci darah di rumah sakit terdekat. Karena kalau tidak, badannya Beli Ketut akan mulai menghitam dan akan timbul seperti bercak biru-biru di seluruh badannya. Wajahnya akan menghitam juga dan dia tuh kayak mulai sulit bernafas semeton. Setelah pulang dari rumah sakit semeton, akhirnya Beli Ketut pun tidak bisa bekerja sama sekali. Dia benar-benar berada di rumah saja. Nah, karena hal ini semeton, ibu dan juga ayah mertuanya Lina tinggal satu atap dengan Lina yang tadinya mereka ini kan beda rumah dan juga beda pekarangan. Lina ini dibantu oleh ibu dan juga ayah mertuanya untuk mengurus Beli Ketut. Setiap seminggu sekali Beli Ketut akan cuci darah ke rumah sakit terdekat. Dan kalaupun Beli Ketut salah makan, dia akan batuk tanpa henti dan mengeluarkan dahak. Lina benar-benar bingung, ini tuh ada apa? Kok tiba-tiba suaminya seperti ini? Hari makin hari kesehatannya Beli Ketut mulai menurun. Dan saat itu semeton, mertuanya Lina bilang, Lin, ayo kita yuk berobat ke Bali. Karena ibu sepertinya punya firasat yang tidak enak gitu loh. Dan Lina pun mengiyakan. Ketika itu Lina dengan mertuanya mengantarkan Beli Ketut ini berobat ke desa tetangga. Desa ini tuh cukup jauh dan tiba di sana si orang pintar ini bilang sepertinya Beli Ketut ini kena penyakit Bali yang membuat dia ini terkena gagal ginjal kalau dicek di medis. Dan saran dari si orang pintar ini minimal seminggu sekali Beli Ketut harus bisa metambul ke sana. Ketika itu semeton, Beli Ketut ini kan mengeluhkan sering sekali sakit kepala dan tidak bisa tidur ketika di malam hari. Kepalanya Beli Ketut ini dipijit oleh si orang pintar dan anehnya saat kepalanya Beli Ketut ini dipijit ya, tangan si orang pintar ini mengeluarkan rambut. Rambut ini tuh kayak rambut jagung yang halus dan sangat tipis. Rambut itu tuh banyak banget. Bahkan si Lina sempat memfoto si rambut ini dan dikirimkan kepada saya. Itu tuh benar-benar rambut semeton. Semakin diurut kepalanya si Beli Ketut, banyak banget rambut yang keluar dari kepalanya Beli Ketut yang dipegang oleh si orang pintar. Dan kejadian ini dilihat langsung oleh Lina dan juga kedua mertuanya.
Nah karena ini semua tuh Lina tuh kayak kaget banget, kok bisa-bisanya ada rambut keluar gitu loh. Nah setelah itu sebetulnya seminggu 2 kali pasti Lina akan mengantarkan suaminya berobat ke tempat orang pintar ini. Dan seminggu sekali Lina juga akan mengantarkan suaminya berobat ke rumah sakit. Pokoknya Lina ini berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, sebetulnya ke dokter iya, ke Bali pun iya.